sekalian kita undang Bapak Sakti Rahmat. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan yang meriah untuk MC kita luar biasa. Ya, perdana mungkin ya Bu ya. Oke, tapi luar biasa Ibu Ayu. Dan sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Luar biasa ya. Jadi gini, saya ralat ya Bu Ayu ya. Jadi kalau dibilang apa kabar, kita ini pengen merdeka finansial, betul nggak? Merdeka kesehatan dan merdeka waktu, betul? Di luar sana banyak orang punya uang tapi tidak punya waktu dan tidak punya sehat juga. Percuma, betul nggak? Nah, ada juga orang yang di luar sana dia sehat, betul nggak? Dia punya waktu tapi tidak punya uang, kurang merdeka juga, betul nggak? Jadi kalau kita ditanya apa kabar, setuju kalau kita jawab dengan serempak sambil kepala tangan, merdeka, setuju? Apa kabar? Oke, tepuk tangan sekali lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya bukan untuk menggurui atau mengajari, cuman kita sama-sama belajar. Setuju? Jadi di sini saya bukan untuk menggurui, cuman bagaimana sih sebenarnya apa yang diinginkan oleh sawit? Apa yang diinginkan oleh sawit sebenarnya kok ada yang panen 2 ton sehektar, ada yang panen 1 ton sehektar, dan ada yang panen 2 kuintal, 200 kilo per hektar. Ini sebenarnya kenapa terjadi seperti ini? Betul nggak? Nah, saya ingin bertanya dulu, siapa dalam ruangan ini yang punya sawit angkat tangan, jujur? Yang nggak ngangkat tangan, saya mudah-mudahan sawitnya terjual. ya, ya, ya. Sekali lagi, siapa yang punya sawit angkat tangan? Oh, ada beberapa orang. Oke. Nah, jadi jadi yang punya sawit bingung-bingung nih angkat tangan apa enggak ya nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan sedikit sharing ya. Nah, ini, waduh, ya. Hari ini sosialisasi perkebunan dan pendistribusian pupuk sawit untuk wilayah Kota Pekanbaru. Nah, ini pembicaranya insya Allah dahsyat. Cuman yang paling nggak matching, cuman saya kayaknya ya, sama Pak Firdaus agak matching lah kayak juragan ya kan. Yang dua ini ngeri kali ya kan. Dan ini membuktikan orang Pekanbaru ada yang berhasil Bapak Ibu sekalian. Ya, membuktikan bahwa jualan pupuk itu bukan hanya pengangguran kayak saya. Rupanya polisi yang waktunya sangat sibuk aja bisa berhasil. Apalagi Bapak Ibu semua, ya. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, pemimpin itu adalah orang yang terdepan, betul nggak? Kalau bupati duduknya pasti depan, nggak pernah di belakang, betul nggak? Terus kepala sekolah duduknya di depan kalau di acara-acara, camat di depan. Saya harap Bapak Ibu yang masih di belakang segera menduduki bangku yang terdepan supaya jadi pemimpin berikutnya. Kami mulai dari sekarang, silakan. Oke Bapak Ibu sekalian, nah ini kita langsung masuk ke materi, ya. Oke, next. Nah ini pupuk Pilo yang sekarang dirubah menjadi pupuk Bespam. Nah pupuk Bespam ini Best artinya bagus, terbaik, Pam artinya pertanian, perkebunan ya. Nah di sini ya kita lihat pupuk, perbedaannya adalah pupuk tunggal. Pupuk tunggal adalah pupuk yang hanya mengandung satu unsur hara tertentu. Contohnya urea, KCl, TSP dan sebagainya. Ya, itu pupuk tunggal. Nah, kalau pupuk majemuk adalah pupuk yang mengandung beberapa unsur hara lengkap, baik unsur hara makro dan mikro. Nah, jadi pupuk majemuk yang pernah Bapak dengar apa biasanya? Pernah dengar pupuk apa? NPK Mutiara, betul nggak? Itu majemuk. Terus apa lagi? Mahkota, betul nggak? Apa lagi? Pupuk kandang? Pupuk kandang. Ya, pupuk kandang nggak masuk pupuk baterai ada nggak ini? Ibu, pupuk baterai ada nggak? Iya, oke, siap. Siapa tahu ada pupuk baterai. Nah, oke. Nah, salah satunya pupuk Pilo ini atau Bespam ini adalah pupuk majemuk, dan kabar baiknya dia bukan hanya makro dan mikro. Jadi bukan hanya makro dan mikro, ya. Nanti saya akan bahas selengkap mungkin. Oke, next. Nah, pupuk atau nutrisi apa sih yang dibutuhkan oleh sawit? Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu tahu ternyata sawit ini butuhnya ini. Jadi bukan dia butuh urea saja,
bukan butuh KCl saja, atau kalau kita sebut bukan butuh nitrogen saja, bukan butuh fosfor saja, bukan butuh kalium saja, bukan. Ternyata dia banyak sekali yang dibutuhkan. Sama kayak manusia. Ada nggak yang di sini cuman bisanya makan telur aja? Nggak bisa makan ayam, nggak bisa makan nasi. Semuanya harus dimakan, betul nggak? Kalau kita cuma makan agar-agar aja, maka kita tidak bisa sehat. Siapa dalam ruangan ini punya anak yang masih SMP? Angkat tangan. SD ada? Oke, coba angkat tangan dulu. Angkat tangan. Oke. Besok ngomongnya begini, karena kan kita lihat tadi Pak Hendra keren ya, Pak Iksan keren ya. Besok nak jadi polisi. Tapi Bapak kasih makan agar-agar sama Indomie tiap hari. Tapi besok jadi polisi ya. Tapi Bapak ngirit supaya untuk nabung kamu besok jadi polisi. Nah, jadi anaknya cuma dikasih Indomie sama agar sampai dia kuliah. Mungkin SMA udah meninggal. Sama kayak sawit Bapak Ibu semua. Kalau cuma dikasih urea saja, KCl saja, atau apalagi pupuk kandang saja, maka besok sawitnya tidak berbuah dengan baik. Terus di bawah pohon sawit marah-marah, ngapalah kau di sawit tidak pernah berbuah, mana harga udah turun, ngomel-ngomel di bawah sawit. Coba buka Al-Quran ayat pohon Bapak Ibu sekalian. Ternyata kalau kita ngomel di bawahnya, dia lebih ngomel. Bisa ganti owner nggak kata dia? Tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Aku udah pernah dikasih makan tapi dipanen terus. Paham nggak kira-kira? Nah ternyata makanannya yang harus dimasukkan makronya adalah NP. Nah, yang pertama adalah makro. Makro ini adalah makanan utama sawit atau disebut namanya NPK. Disebut nitrogen, fosfor, kalium. Kalau manusia inilah nasinya. Jadi nggak boleh pakai kalium aja, nggak boleh KCl misalnya ya. Atau urea aja nggak boleh, memang dia harus nasi, nggak boleh ASI ya, harus ada N-nya, betul nggak? Ya harus nasi, nggak boleh cuman apa sayur aja ya, nggak nasi ya. Ibu terlambat ngomongnya ya. Terus berikutnya adalah setelah NPK, ternyata dia butuh yang namanya sekunder juga, yaitu sulfur, kalsium, magnesium. Maksudnya apa ini Pak? Kalau di manusia, inilah yang namanya sayur, ikan, dan buah. Makanya 4 sehat, 5 sempurna. Saya bahasanya bahasa yang mudah dicerna aja ya. Nah, jadi ternyata nasi sama sayur buah ini adalah sulfur, kalsium, magnesium. Nah, jadi kalau Bapak beli pupuk, cek ada kalsiumnya nggak? Kalium sama kalsium berbeda. Jadi cek, oh tidak ada unsur ini, berarti Bapak butuh Mg. Makanya ada jual pupuk Mg ya. Terus sulfur kurang, beli pupuk sulfur. Nah, dihitung-hitung ternyata kena 15 juta hektar biaya pemupukan. Nah, ini tidak efektif karena hari ini kita memberikan solusi kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana caranya biaya pemupukan sangat sekecil-kecilnya tapi panen sebesar-besarnya. Tepuk tangan. Ini tepuk tangan yang paling ikhlas cuma yang baju putih. Coba tepuk tangan kayak yang baju putih yuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita nggak ada bicara kesehatan hari ini. Tapi saya pengen orang dalam ruangan ini sehat semua. Tapi ternyata untuk sehat itu kata orang mahal, betul nggak? Dan ada yang paling murah. Bagaimana supaya ganteng kayak Pak Firdaus, kayak Pak Indra, ya Pak Hendra, sama Pak Jendra, sama Pak Iksan itu, mereka sering tepuk tangan ternyata. Karena apa? Tangan kita ini memiliki 360 titik akupuntur. Yang mana kalau dipadukan, ternyata darah dari jantung itu mengalir ke otak kita. Makanya menghindari dari ngantuk. Makanya kalau kita ngantuk itu biasanya oksigen kurang ke otak. Makanya kalau oksigen kurang ke otak, kita kurang punya Ibu ya. Jadi makanya tepuk tangan yang kuat-kuat supaya segar dan sehat. Coba. Waduh, ini ya. Diusir orang hotel nanti kita. Oke. Nah, berikutnya setelah makronya, sekunder, primernya sudah, maka masuklah mikro. Zn, boron, mangan, Mo, Cu, Co dan sebagainya harus dilengkapi. Lah kalau di sini di mana? Ada di kotoran ayam, di kotoran sapi, kencing sapi, apalagi jangkos. Itulah disebut pupuk
organik. Makanya pupuk organik saja tidak cukup. Pupuk organik cukup untuk sawit di bawah 2 tahun. Makanya anak bayi tidak boleh makan nasi. Dikasih nasi meninggal. Nah, berarti anak bayi dikasih susu. Nah, susunya manusia adalah pupuk mikro. Makanya 4 sehat 5 sempurna ditaruh di sawit, insya Allah hasilnya di atas 1 ton per hektar. Amin. Amin ya. Yang nggak punya sawit pun amin ya, supaya ekonominya berputar ya. Oke. Nah, ternyata Bapak, setelah mikro masuk, ternyata harus ada yang namanya mikroba. Mikroba inilah yang untuk menghancurkan pupuk kimia. Ternyata pupuk kimia itu adalah bahan mentah. Tidak bisa dimakan oleh sawit. Jadi kalau hujan tercuci, kalau panas teruap. Nah, ketika dia menguap, dia mengakibatkan radiasi pada daun, makanya kuning. Nah, kalau daun sudah kuning, maka stomata daun itu akan terkunci, tertutup. Kalau stomata daun sudah tertutup, terjadi fotosintesisnya sudah mulai berkurang, maka mengakibatkan kekurangan produksi buah. Makanya produksi buah itu bukan dari pupuk, tapi dari fotosintesis atau fotosintesa. Makanya kalau di kita ada yang namanya fotosintesa untuk merangsang hormon fotosintesa. Tepuk tangan sekali lagi untuk perusahaan PT BES. Oke, nah ini dia kebutuhannya, ya. Dan next. Nah, ternyata manusia sama pohon sawit itu sama. Manusia butuh makan nggak? Bisa nggak kambing lewat kita makan? Bisa nggak sapi lewat kita makan? Nggak bisa, betul nggak? Harus ada yang tukang masak. Nah, begitu dimasak baru jadi nutrisi untuk tubuh. Nah, barulah jadi sehat manusia tadi. Ternyata tumbuhan nggak butuh pupuk. Tumbuhan butuh unsur hara. Nah, unsur hara ini yang kita beli karung-karungan itu ternyata masih mentah. Dia harus dimasak dengan pupuk organik. Apa pupuk organiknya yang paling ideal? Itu adalah jangkos. 1 truk ada di Bangko itu sampai 700.000. Ada yang 400.000 tergantung wilayahnya jauh atau dekat dari sawitnya. Ya, dari pabriknya. Ya, makanya di sini kita lihat ternyata kalau 1 jangkos dari 1 hektar membutuhkan 10 truk, berarti butuh 7 juta. Belum lagi biaya langsirnya. Ya, nah ini biaya semua. Jadi panennya nggak seberapa, tapi biaya operasionalnya luar biasa. Nah, ternyata harus dihancurkan sama mikroorganisme. Tapi jangan takut Bapak Ibu sekalian, kami sekali lagi memberi solusi, sekali cemplung di situ sudah ada makro, mikro, mikroba, hormon Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan sekali lagi untuk PT BES ya. Next. Nah, ini kami memberikan keuntungan. Siapa dalam ruangan ini pengen untung? Wah, untung semua ya. Awak datang ke sini pengen untung gitu ya. Nah, kami memberikan 5 keuntungan. Yang pertama, komposisi lengkap. Komposisinya lengkap, jadi tidak perlu dipadukan sama yang lain-lain. Kita sudah lengkap. Nah, Pak Camat ke belakang ini. Ya. Terus, yang kedua, hemat tenaga. Yang ketiga, tepat sasaran karena dia ditanam, tidak tercuci dan tidak teruai. Ya, dia 99% diserap oleh tanaman karena dia tidak tercuci dan teruai. Nah, berikutnya praktis sudah jelas. Yang kelima, hemat biaya. Nah, nanti kami akan jelaskan sampai 60% hematnya. Itu luar biasa sekali. Oke, next. Nah, komposisinya apa saja yang disebut lengkap tadi? Yaitu makronya dia NPK, sekundernya sulfur, kalsium, magnesium, sudah lengkap. Dan berikutnya mikronya udah ada Zn, boron, mangan, MO, Cu, CO-nya sudah lengkap. Nah, mikrobanya juga NPK. Jadi mikrobanya juga dia mengandung NPK. Terus dia ada pengurai pupuk. Jadi nggak perlu lagi pakai jangkos, nggak perlu lagi pakai pupuk kandang. Nah, terus yang berikutnya pengurai residu pestisida. Nah, kalau sawit itu boleh disemprot nggak sih sebenarnya? Tidak boleh.
Karena ketika kita semprot walaupun dengan dosis yang rendah, maka mulut tanaman itu terganggu. Kalau manusia bisa kena sariawan. Kalau Bapak Ibu semua udah sariawan mau makan nggak? Kita bikinin nasi goreng, campur teri, campur pete, ya lagi hangat-hangatnya dikasih mau makan nggak? Nggak mau makan, kita butuh obat. Makanya sawit yang rusak jangan dikasih pupuk Bespam, jangan dikasih pupuk PTBes. Hasilnya tidak akan jadi. Bagaimana caranya? Dikasih dulu dolomit cairnya, yaitu fotosintesa. Jadi kenapa kalau di lapangan lihat, kok saya pakai ini nggak jadi? Sawit ini, aduh ini bohong ini pupuk ini. Kalau YouTube saya buka di Sandi Best Farming, muka saya yang muncul, orangnya saya munculkan, pemilik sawitnya saya munculkan, alamatnya saya munculkan. Ya, jadi artinya kalau kami berbohong, orangnya ada dan bisa dikunjungi. Artinya apa? Kami membuktikan bahwa apa yang kami praktekkan, apa yang kami ucapkan sesuai dengan apa yang kami praktekkan. Jadi kalau sawitnya rusak harus dikasih dolomit cair dulu, dikasih obatnya. Nah berikutnya dia mengandung hormon giberelin, auksin dan sitokinin. Hormon apa ini? Nah kalau Bapak buka di YouTube, Bapak pernah dengar duren tanpa musim nggak? Jangankan dengar Pak, makan pun sering. Nah, kalau di kota-kota besar, Medan, Palembang, Jambi, Pekanbaru, itu ada namanya duren tanpa musim. Lah kok bisa tanpa musim? Itulah yang disuntikan hormon giberelin, auksin, dan sitokinin. Bukalah di YouTube. Pernah nggak dengar gini? Pak, saya beli duren montong, tapi ditanam 2 tahun nggak berbuah-buah. Pernah dengar gitu? Ternyata bukan masalah bibit duren montongnya palsu, ternyata kita tidak dipu. Nah ternyata kurma juga banyak yang udah berbuah kan? Nah kurma ternyata bukan kayak buah jambu, pengen tanam di rumah besok berbuah. Ternyata dia sama kayak sawit. Dia paling rakus, satu batang 31 liter air. Kayaknya saya nggak nyaman nih. Ya, satu batangnya itu dia menghabiskan 31 liter air per hari per batang. Jadi dia butuh nutrisi yang tinggi. Makanya kita yang disebut butuh pupuk. Makanya kurma sekarang ada di Jawa Barat, ada di Pekanbaru juga, dengar-dengar ada yang lagi budidaya ya. Bangkinang ya, berbuah ya. Nah itu ternyata dimasukkan pupuk ya. Putus-putus sebabnya. Aman ya. Nah, jadi hormon ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Hormon inilah yang makanya kami akan buktikan beberapa pohon jantan berbuah. Ya, kita bisa cek nanti. Oke, next. Ini cara penggunaannya, kenapa dia praktis. Nah, ini yang nganuin perempuan. Bertanda bahwa pupuknya nggak rumit. Tuh. Kira-kira cukup segini aja kita gali, lalu pupuknya ini kita sobek sedikit. Ya, oke. Oke, nah disobek. Masukkan. Bagusnya ditabur aja sekalian ya. Bagusnya sekalian biar cepat reaksi ditabur aja sekalian. Dibuka, benar-benar dibuka gitu ya. Nah, sudah selesai. Cuman seperti itu. Nah, ini pupuknya yang dipegang seperti itu. Jadi dua kotak ini takarannya sama dengan 1 karung NPK Mutiara yang beratnya 50 kilo. Ibu sanggup bawa 50 kilo Ibu? Turun dari sini bawa ke bawah 50 kilo karung pupuk, sanggup? Nggak sanggup. Nah ini cara mempunyai. Cukup 2 jengkal dari batang. 2 jengkal dari batang. Loh kok dekat sekali? Nanti saya jelaskan. Nah, untuk 4 hektar masih bisa pakai motor, Bu, Pak. Untuk 10 hektar sampai 20 hektar masih bisa pakai Avanza, Xenia, Carry, double cabin, dan sebagainya. Jadi nggak perlu pakai truk kalau untuk yang 20 hektar. Oke, next. Nah, budaya seperti ini kita nggak pakai lagi. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Maaf ya, ketawa Bapak ya. Ini nyinggung saya nih. Ya. Nggak apa-apa Pak ya. Ini teknologi supaya kita makin maju berpikirnya. Nah ini nggak ada lagi. Kalau ini musim hujan, ini takut banget nih. Kalau musim hujan, betul nggak Pak ya? Bisa
ngelangsirnya jauh dan sebagainya. Nah, oke. Kenapa dia cuma 2 jengkal dari batang? Karena konsep pupuk base pump ini adalah di dalamnya ada mikroba. Jadi di dalamnya ada makhluk hidup. Nah, jadi di dalamnya ini ada makhluk hidup. Jadi cara kerja pupuk ini ketika dia ditanam di dalam tanah, ketika dia ditaruh di dalam tanah, maka mikrobanya aktif. Nah, ketika aktif, dialah yang membawa NPK ke mulut akar. Paham? Makanya kenapa pupuk karungan itu diletak di mulut tanaman? Mulut tanaman itu adalah di ujung pokok, itu mulut tanaman. Kenapa diletak di situ? Karena konsep pupuk kimia, akar cari pupuk. Kalau di sini, pupuk yang cari akar. Tepuk tangan untuk pupuk yang luar biasa. Jadi nggak usah kerja payah-payah lagi untuk dipiringin, nggak perlu dipiringin lagi supaya pupuknya cari akar, nggak perlu. Letak aja satu tupat tadi, biarkan dia mencari sendiri akarnya. Kalau ditaruh jauh-jauh, dia nanti lari ke tengah karena dia makhluk hidup, nggak bisa dikasih lampu merah pak. Kalau dikasih arah belok kiri ya nggak bisa, dia makhluk hidup yang nggak sekolah, betul nggak? Jadi taruh di agak dekat pohon supaya ketika dia menyebar dia pas ke mulut tanaman. Nah, kenapa cara kerjanya bagaimana? Itu mirip kayak Bapak tahu sangkar semut? Sarang semut tahu ya? Coba ganggu sarang semutnya, diganggu, diketok-ketokin, buyar nggak dia? Nah, seperti itulah cara mikroba kerja dalam tanah. Dia akan buyar sendiri dan dia akan masuk tepat membawa NPK itu ke dalam mulut mulut tanaman, ya. Jadi cara kerjanya seperti itu. Kenapa harus dekat? Ada yang kemarin ngeyel petani kita, diletakkannya jauh-jauh, hasilnya cuma daunnya hijau, buahnya nggak ada. Ngeyel orangnya. Nggak mungkin, saya ini sebelum sawit ada di muka bumi, saya udah lahir. Bahasa sombongnya itu kan. Pokoknya nggak percaya saya yang macam ini nih. Tetap letak di bawahnya, di mulutnya, nggak bisa letak dekat-dekat macam ini. Sawit ini belum ada, saya lado di dunia. Misalnya macam itu dah, saking sombongnya diajarin nggak mau. Akhirnya apa yang terjadi? Buahnya udah ada, daunnya hijau. Akhirnya dia ikutin SOP dan alhamdulillah berbuah sekarang ya. Oke, nah ini Bapak Ibu sekalian, ternyata, nah ternyata pupuk Pilo ini atau base pump ini sudah ada di tahun 2017, nih ya, kelihatan Pak, Bu, nih ya, di tahun 2017 pupuk kita ini sudah ada di PT Setia Alam Sinergi Kalimantan Selatan. Tuh. Nih, di Kalimantan Selatan Kota Baru, ya. Jadi pupuk kita ini belum sudah ada di tahun 2017 di perkebunan sawit. Bukan di perkebunan mangga. Dan ini di perkebunan sawit. Dan ini di Kalimantan Selatan, ini tanah-tanahnya rata-rata gambut, tanahnya tidak senetral merangin ya, ya, Riau ya. Jadi artinya tanah rusak, pupuk ini sudah ada di tanah yang rusak. Jadi kalau pupuk ini kok kecil ya, nggak masuk akal. Jangan nggak masuk akal kita yang nggak masuk Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan sekali lagi. Jangan dipaksain. Sekarang pakai Android nggak? Kenapa nggak ada tombol bisa bergerak-gerak? Bisa dijelasin? Kenapa? Coba. Kan nggak masuk akal. Kalau nggak masuk akal, saya nggak mau coba katanya. Ya kenapa handphone Android dipakai? Berarti kan harus berakal dulu baru dipakai Androidnya. Tapi dipakai karena fungsinya. Betul nggak? Nah, jadi sama seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jangan dipikir kenapa dia kecil. Biarin Profesor Raden yang mikir. Kita pakai aja, bagus, gunakan jangka waktu yang panjang. Oke? Nah, terus, akhirnya di tahun 2021 diresmikan pupuk kita dijual secara bebas. 2017, 18, 19, 20, 21. 5 tahun pemerintah ngelobi perusahaan Sinar Alam Setia ini. Jadi bukan Alam Setia ini yang mau jual, pemerintah yang mau jual. Ketika mereka kunjungan, mereka melihat kok ada pupuk, pencetakan pupuk yang
saset. Ini maksudnya apa? Kami menghindari dari kecurangan karyawan. Kalau kami pengen mupuk 100 hektar, berarti kami siapkan 1.400 saset. Selesai. Kalau pakai karung itu Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang kerja di PT, sampai ujung dan dilangsir kawan, betul nggak? Nah, ini menghindari itu kami pakai saset. Makanya kalau bapak-bapak yang ada sawitnya lebar, itu aman pakai ini. Kalau ada karyawan, besok tinggal bawa besi cangkul. Oh, ngecek. Ada nggak pupuknya? Kalau nggak, berarti dilangsir kawan. Betul nggak? Karena kalau pakai yang tabur, alasan mereka hujan, tercuci Pak, Bu. Betul nggak? Uang Bapak udah ratusan juta keluar. Nah ini makanya pupuk ini diciptakan untuk memberikan solusi kepada petani. Tepuk tangan sekali lagi. Nah ini SK-nya, ya ini bawa SK dari Kementan bahwa pupuk ini memang bukan pupuk organik, tapi pupuk kimia. Pupuk jadi ini bukan pupuk herbal. Ya ada yang ngomong, pupuk herbal Pak, diminum nggak apa-apa. Nah ini makanya Bapak Ibu sekalian, saya juga sering mengatakan kepada petani, kalau nggak percaya pupuk jantan jadi betina, sawit-sawit jantan jadi betina, coba diminum, siapa tahu Bapak-bapak jadi betina. Ya, jadi artinya apa? Karena hormon ini merubah gen jantan jadi betina, ya. Oke, next. Nah ini yang terbaru ya di tahun 2022. Oke, nah ini di Skopindo, ya ini hasil cek lab bahwa pupuk kita ini memang betul-betul di dalamnya ada kandungan yang dibutuhkan oleh sawit. Loh kok kecil? Nah di dalam tanah nanti dia akan mengembang sendiri secara mikrobanya. Jadi jangan dipikirkan, akan tetap mencukupi. Kami udah ada video yang setahun setengah, yang setahun, yang 2 tahun pakai pupuk ini lengkap. Ada yang mengatakan kalau jangka panjang pupuk sawit kita rusak. Alhamdulillah jangka panjang malahan bertonton sawitnya panen. Ya, oke, next. Nah, aplikasi pemupukan tadi saya sudah sampaikan. Nah, ini fotosintesa yang saya bilang tadi, dolomit cairnya. Artinya ini untuk menetralisir zat asam dan zat basah. Dia pH terlalu tinggi, di atas 7 tidak boleh untuk sawit. Itu untuk apa? Untuk apa kalau di atas 7? Sayur. Di atas 7, 8, 9 itu untuk sayur. Makanya di Kerinci, Pegunungan Kayu Aro itu tidak ada sawit. Ya, Bandung nggak ada sawit. Karena pH-nya di atas 7. Di bawah 3 pun, di bawah 5 pun tidak boleh. Terlalu asam. Sawit nggak mau makan. Berarti yang bagus berapa Pak? 6. Udah kalau 6 itu mulutnya lagi buka gini. Nah, kasih aku makan, katanya seperti itu. Jadi kasih 6. Tapi 5,5 sampai 6,5 itu ideal banget. Ya. Oke. Nah, fotosintesa ini kalau untuk netral supaya unsur haranya bagus dan kabar baiknya dia sudah ada hormon gibberellin, auksin dan sitokinin. Jadi fotosintesa ini Pak pH saya 6, tapi kok kuning sawitnya. Berarti kalau udah dicek pH menggunakan alat ini, berarti udah tahu penyakitnya. Ternyata penyakitnya adalah kurang nutri. Nah, kalau tidak pakai ini Pak, sampai kapanpun Bapak terka-terka. Tebak-tebak untuk pupuk, habis duit, belilah ini nggak mahal kok, ya, cuman 2 juta hari ini, ya, cuman 200 ribu, cucuk kita tahu nanti, tahu kita apa kadarnya, oh ternyata asam, jadi jangan dipupuk dulu, kita dolomit dulu, oh ternyata 6, tembak langsung pupuk, mau dia makan tuh pasti, tapi harus diukur dulu. Ibu datang ke dokter, sakit apa? Dicek dulu nggak? Ah, ibu makan pil ini, ujung-ujung ibu kejang-kejang karena salah ngasih obat. Nah, makanya harus dicek dulu. Nah, setelah dicek, barulah kita bisa mendiagnosa sawit kita ini ternyata kurang, enggak, 1 hektar cuma 6 titik. Kalau setiap pohon, kalau ada 10 hektar, meninggal besok, Bu. Ya, ya. Jadi artinya, ini untuk menetralkan dan dia juga untuk memperbaiki nutrisi di dalam sawit. Jadi kalau udah sakit inilah obatnya. Ya. Oke. Oke, next nanti untuk lebih lanjut nanti bisa ditanya pengundang ya. Ini untuk nah, ini yang saya bilang tadi. Kunjungan pemerintah kok ada alat seperti ini. Dicek lab sama pemerintah ternyata unsur haranya luar biasa. Oke, next. Nah, ini gudang kita Bapak Ibu sekalian. Pak, nanti kalau pupuknya ini laku, apa namanya? Barangnya stop. Jangan khawatir.
kami punya 4 gudang dan ada kurang lebih 10 regional yang siap menampung permintaan Bapak Ibu sekalian. Berapa hektar pun siap. Nah ini, oke. Nah ini yang gudang kedua, ya. Ini gudang ketiga. Boleh diklik bang? Diklik tengah, ya. Nah itu, klik lagi. Nah, sekali lagi. Nah jadi banyak sekali ya gudang kita ini luar biasa. Di Kalimantan ada, di Jawa ada, di Sumatera ada. Oke. Nah ini boleh testimoni diklik. Ini sawitnya dia bukan jantan ya. Dia pernah berbuah tapi tidak sempurna. Dan setelah cuma sekali berbuah satu musim sudah tidak pernah berbuah lagi sampai sekarang. Ini bulan Juni. Ini awal bulan Juni, ini pohon ini Bu, tunggul ini jadi contoh ya. Itu ada tunggul. Bapak-bapak bisa lihat itu ada tunggul pembuktiannya. Tidak ada buah. Ini buahnya nggak bernas, buahnya membusuk ya. Coba pakai ini. Dipakai slow liris. Ini pohon rusak ya. Nah, diginiin boleh. Tapi ini beruntung. Mungkin pH-nya lagi 6, nggak pakai fotosintesa. Jadi langsung bagus nanti hasilnya. Tapi kami menyarankan kalau pertama kali pakai pupuk Bespam, slow liris, wajib pakai fotosintesa dulu ya. Yang pertama, belum pernah pakai, yang pertama wajib pakai dulu. Supaya menghindari kegagalan. Menghindari kegagalan itu. Batangnya menjanjikan nampak. Tapi kita akan coba pakai ini. Kalau udah dolomin nggak apa-apa. Kalau udah dolomin nggak apa-apa. 10, dolomit itu setahun 2 kali. Efektifnya. Jangan setahun sekali, jangan. Karena cuaca Indonesia lagi nggak bagus. Musim hujan pun tidak sesuai sekarang kan. 6 bulan. Nanti sama siapa mentornya boleh didatangi lagi. Klik. Next. Dia nggak bisa di next. Dia langsung di PowerPoint. Oh ya, next. Oke. Dia pernah berbuah. Ini ya, klik. Nah ini hasilnya Pak, Bu. Alhamdulillah setelah kita mencoba. Nah ini tunggulnya yang tadi. Tunggul yang tadi. Buahnya dan akhirnya buahnya berlapis. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi gak usah nanya lagi ngapa kecil. Sekecil-kecil cabai rawit ya. Lihat hasil dari pupuk pilau slow release, alhamdulillah. Kemarin sekitar awal bulan Juni. Sebulan. Siap. Silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu mengajarkan setelah 2 aplikasi. Ini masih Pak Samsuri. Ini pohon jantan. Ini masih Pak Samsuri punya. Saya sendiri punya Pak Samsuri di Video. Nah ini contoh. Jadi kalau kami bilang Pak ini di Malaysia Pak, ini di Medan, masuk angin kita mau ke sana Pak, betul nggak? Ini Rokan Ulu. Nah, ini udah 2 aplikasi pemakaian. Tuh lapis-lapis 2 kali aplikasi. Karena ini buahnya sangat menjanjikan. Berlapis 2, 3, 2, 3. Nah, Oke, next. Nah ini Pak Samsurinya yang Pak topi merah. Ini sawit jantan. Ini sawit dari buku. Sawit ini jantan. Terus orangnya nggak percaya ditebangnya. Nggak mungkin sawit jantan bisa berbuah. Jadi ditebang ya. Ditumbang. Ketika ditumbang, buahnya nongol. Aduh. Nah ini di Pelepat Muara Bungo. Ya Pelepat Muara Bungo Jambi. Ini tumbuh 1, 2, 3.
besar-besar buahnya. Padahal sudah ditebang gundul. Setelah dipupuk sekali, baru sekali pupuk, ditebangnya gundul, tidak percaya. Jadi yang telah menggunakan pupuk bio, ayo yakinlah. Pilih pilihan yang tepat untukmu. Ya ini pupuk kita ini, Bestpom ini salah satu memberikan solusi. Harganya akan sangat murah sekali, ya. Nanti akan dibahas mungkin sama Pak Firdaus, ya. Oke. Terus, nah ini pembelian atau penjualan. Jadi pembeli saja diakumulasi tanpa batas waktu. Jadi 1 dus itu sama dengan 1 hektar. 1 hektar itu sama dengan 1 poin. Jadi Bapak Ibu pernah belanja di beli air galon pernah? Kan dapat kupon tuh. Beli 10 nanti gratis 1 ya Pak. Betul nggak? Nah, jadi di perusahaan PT Best juga, ketika kita beli pupuknya kita dapat poin, dapat pertukaran poinnya. Nah, setiap pembelanjaan 200 dus itu kita dapat hadiah senilai 20 juta. Jadi dia simbolisnya motor. Nah, terakumulasi 600 dus itu akan mendapatkan mobil senilai 150 juta, ya. Nah, terus 3.000 dus kita akan mendapatkan mobil senilai 500 juta. Terakumulasi 600 dus ini kita mendapatkan rumah senilai 1 miliar. Jadi siapa dalam ruangan ini yang udah pernah punya sawit di atas 20 tahun? Ada? Jadi 10 tahun? 10 tahun nanam sawit Pak ya? Nah, pernah nggak selama 10 tahun beli pupuk dikasih hadiah sama kiosnya? Oh, bungkusnya. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian ya. Dikasih bungkus ya. Nah, kalau sawitnya yang lebar-lebar ratusan hektar, pernah nggak dikasih hadiah? Nggak pernah. Tapi sini kok dikembalikan. Nanti jawabannya ada di pembicara terakhir ya. Nah, oke. Next. Nah, ini saya ya. Ini saya dalam waktu 5,5 bulan mencapai 3 motor 1 mobil. Berikutnya, nah ini orang Pekanbaru ya. Dari Pekanbaru atau dari Hongkong ini Pak ya. Ya. Ini Bapak Hajendra ya dalam waktu 6 bulan tembus 3 motor 1 mobil juga. Ini luar biasa. Jadi kalau ngicuh Pak, lah ini orangnya tangkap deh orang ini Pak. Ya kan? Kalau ngicuh ditangkap aja orang ini ya kan. Nah, terus, nah ini yang paling ganteng, dalam waktu 2 tahun 7 bulan, 5 miliar 70 juta Bapak Ibu sekalian. Dan saat ini ada di tengah-tengah kita, ya. Dan inilah luar biasanya. Saya pun pernah tanya sama kios-kios pupuk, Pak, Bapak buka kios pupuk berapa? Saya modal kurang lebih hampir 1 miliar. Oh, sudah tuh dapat apa Pak? Ya komisi lah, paling sekian puluh ribu 1 karung, kata dia gitu kan. Total rewardnya berapa Pak? Reward apa tuh kata dia kan? Nah, tapi ini saya bocorin Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya PT Best. Ternyata NPK itu, semua jenis NPK itu ada rewardnya. NPK Mutiara, NPK Mahkota. Saya sama Pak Firdaus pernah di Bangkok, duduk sama distributor tunggal di daerah Merangin. Kami waktu itu nawar-nawar ini, dia tunjuk di depan, itu Pak Jero juga dari pupuk NPK Mutiara. Tapi targetnya kalau nggak salah 1.200 ton setahun targetnya. Tapi yang jualin bukan dia, kios-kios kecil yang datang ke petani-petani. Tapi yang dapat cuma 1 orang. Itulah yang disebut oligarki. Nah, luar biasanya di pupuk ini bukan hanya penjualnya, pembelinya juga berhak mendapatkan hadiah Bapak Ibu sekalian. Ya, nah ini luar biasanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk lebih lanjut bagaimana program supaya kami bisa dapat seperti ini. Kok saya Pak Hendra bisa cepat dapat seperti ini? Nah, ada 1 orang konseptor yang luar biasa. Beliau orangnya punya pemikiran yang luar biasa besar, ya. Dan kami juga sangat salut dan beliau sudah berpengalaman lebih daripada 20 tahun di dunia network marketing. Dan beliau pernah menjuarai di beberapa network marketing, bahkan rumah sama mobil pun beliau pernah capai di perusahaan yang lama. Dan ilmu itu dia pakai di perusahaan ini dan terbukti ilmu beliau mengalahkan orang yang udah 4 tahun berada di perusahaan ini Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan sekali lagi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC.
Salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Salah hanya milik saya, benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.